Praktikum IPA SD, gelombang transversal, dan Assalamualaikum gelombang warahmatullahi longitudinal. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suwarno, NIM 859789277, mahasiswa UT Palembang. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA yang akan melakukan pengamatan gelombang. Adapun alat yang bahan yang kita perlukan ada dua jenis bahan. Pertama kita menggunakan selinki dan yang kedua menggunakan kabel listrik. Kita akan membandingkan gelombang transversal dari kedua jenis bahan ini. Mari kita laksanakan kegiatan praktikumnya. Baik teman-teman, saat ini kita sudah melakukan kegiatan praktikum mengamati gelombang transversal. Tampak pada layar video bahwa ini adalah selinki yang kita akan amati gelombang yang terjadi pada selinki ini. Apa yang akan terjadi pada ujung selinki, apa yang merambat pada selinki, dan apa gelombang itu. Caranya adalah dengan menggunakan selinki yang di ujungnya kita kaitkan pada benda, dan selinki kita rentangkan di atas lantai yang licin. Ikat salah satu ujung selinki pada tiang yang cukup kokoh untuk menyahannya atau dipegang oleh teman. Kali ini saya menggunakan standar motor yang ada di rumah. Kemudian kita akan mengusik ujung selinki yang ada pada ujung dengan cara menggerakkan ujung selinki dengan cepat ke kiri dan ke kanan, ke kiri dan ke kanan. Kita akan praktikkan ke kiri dan ke kanan. Kemudian kita akan usik lagi ujung selinki berulang-ulang seperti tadi. Amati arah getar, kemudian arah rambat gelombang yang terjadi, apakah ini disebut gelombang transversal ataukah longitudinal. Selanjutnya kita akan lakukan pengamatan gelombang transversal menggunakan selinki ini. Namun pada selinki kita beri satu karet gelang yang tujuannya kita akan mengamati apakah karet gelang ini ikut berpindah pada saat selinki diusik ke kiri atau ke kanan. Kita perhatikan apakah karet tersebut ikut berpindah ataukah tidak. Kita ulang lagi. Itu. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan atau mengusik selinki ini dengan gerakan ke belakang dan ke depan seperti ini secara berulang-ulang. Usiklah ujung selinki yang kita pegang ini berulang-ulang dengan cara menggerakkan ujung selinki dengan cepat ke belakang dan ke depan seperti ini. Amati arah getar atau arah usikan dan arah rambat gelombang yang terjadi disebut gelombang longitudinal. Bagaimana arah getar dan arah rambat gelombang longitudinal? Nah, seperti ini. Sedikit berbeda antara gelombang transversal dengan gelombang longitudinal.
kemudian kita akan melakukan pengamatan apa perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gerak transversal adalah gelombang yang arah getaran partikel mediumnya tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang itu sendiri, seperti yang Anda nampak pada selingki ini pada yang saat diusik kiri dan kanan. Inilah yang dinamakan gelombang transversal. Sementara gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getaran partikel mediumnya sejajar atau berhimpit dengan arah perambatan gelombangnya. Seperti ini gerakan maju mundur. Nah, itulah tadi pengamatan yang saya lakukan mengenai gelombang transversal dan longitudinal. Artinya sangat berbeda antara gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gerak transversal menggunakan selingki dan kabel listrik. Jadi yang kedua, kita akan menggunakan kabel listrik untuk mengetahui apakah gerakannya sama atau tidak. Nah, kali ini kita akan memperhatikan gelombang transversal menggunakan kabel listrik. Sama halnya seperti selingki tadi, kita akan mengusik dari kiri ke kanan dengan secara cepat seperti ini pada lantai yang licin. Ya. Apakah gelombang transversal yang dihasilkan menggunakan selingki dan kabel itu sama? Tentu jawabannya tidak sama persis, meskipun keduanya sama-sama menghasilkan gelombang transversal, namun perbedaannya karena sifat bahan atau struktur yang berbeda. Kalau pada selingki dia lebih ringan dan lentur dan mudah diamati, sementara pada kabel listrik lebih kaku karena lebih sulit